Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Anta sahib fis safar wal khalifatu fil ahl wal mal. Allahumma kun lana wa la takun alaina fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik wa la tanza' minna salih ma ataitana wa zidna min. Alhimna marashid umurina 'idna min shururi anfusina min sayyiati a'malina iftah 'alaina futuhal 'arifin. Alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna fahmal anbiya'il mursalin bi rahmatik ya arhamar rahimin. Fadhal alaina min barakati masyayikhina 'ala ad-dawam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'ada 'alaina min barakatihi fuyudatihi nafahatihi ila an qala ilahi ana al-faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqran fi faqri ilahi ana al-jahilu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Nah, ini adalah akhir dari kitab Hikam. Pada akhirnya seseorang itu ketika paham tentang Tuhannya, berjalan menuju Tuhannya, maka langkah pertama dan terakhir itu adalah meminta petunjuknya, berkomunikasi dengannya agar senantiasa dibimbing, agar senantiasa terhubung, agar senantiasa berada di jalan menuju ridhonya. Maka di awal beliau berdoa, di akhir beliau berdoa yang sangat panjang. Semakin orang kenal kepada Allah, maka akan semakin banyak permintaannya, semakin banyak permohonannya, semakin banyak kedekatannya. Mengapa? Karena dia paham bahwa tanpa kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya tidak akan pernah mungkin dicapai. Maka ini munajatnya panjang ini. Tapi saya yakin insya Allah dengan izin Allah nanti hari Rabu ya, insya Allah sudah beres. Sekarang Jumat, besok libur, saya ada kajian di luar. Jumat, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis masih ada saya. Kamis masih ada 6 hari insya Allah munajat ini beres. Yang pertama beliau singgung adalah tentang kefakiran. Ilahi anal faqiru fi ghinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Wahai Tuhanku, wahai Allah, saya ini dalam kondisi serba cukup aja masih fakir kepadamu. Bagaimana sekarang saya ini masih fakir? Bagaimana saya tidak perlu kepadamu? Ini enak kalau yang baca kita ya. Kita udah punya ini, punya itu, tetap butuh gak sih sama Allah? Butuh lah. Butuh bisa tidur, butuh bisa nafas, butuh hidayahnya, butuh kelapangan dada darinya, butuh dijauhkan dari segala maksiat, dari segala musibah. Itu kalau udah serba cukup itu. Ustaz Abu Syauqi terus yang disebutnya, yang deket aja. Tanya ke beliau, pasti ada. Wah, itu makanya tahajudnya panjang beliau. Kenapa? Karena gampang banget bagi Allah dicabut segala kemewahan, segala kemampuan, segala kebisaan, segala kemapanan, selesai. Maka orang beriman itu dilengkapi seperti apapun kemuliaannya, dia juga selalu perlu sama Allah. Nah, gimana kalau semuanya belum cukup?
Nah ini yang pertama kali beliau singgung, ya Allah, sampai kapanpun aku akan perlu kepadamu. Please jangan kemana-mana, please bersamai kami, please bimbing kami, please tolong kami. Kalau enggak ya luar biasa. Nah ini yang pertama, kita perlu kepada bantuan Allah, bimbingan Allah, pertolongan. Jadi yang pertama beliau tampilkan adalah kita nih perlu terus. Tanpa Allah kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Lalu yang kedua beliau membahas, Ilahi anal jahilu fi ilmi, fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ya Allah, saya ini di tengah tahu saya aja, saya ini jahil. Berapa banyak coba kita tahu satu ilmu, ternyata ada lagi lengkapnya, ada lagi. Kita tahu dalam satu bidang ilmu pun menguasai, itu ada aja yang kelewat. Maka bagaimana tidak, aku ini sangat bodoh pada apapun, pada banyak hal yang memang saya ini nggak ngerti. Tentang kesehatan lah kita nggak mendalami banget kan. Coba nih kalau nggak Allah jagain tuh, aduh. Atau tahu-tahu ini rusak, itu rusak, coba. Maka yang kedua beliau singgung, ini juga menjadi hijab. Yang hijab pertama apa tadi? Nggak ngerasa perlu sama Allah. Ini orang-orang yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah, dia akan selalu merasa perlu, butuh kepadanya. Yang kedua, dia orang kalau dibuka hijabnya selalu merasa nggak tahu, selalu merasa bodoh, selalu merasa nggak puas, selalu merasa enggak. Ilmu terbaik tuh ilmu yang murni dari Allah, bersih dari Allah. Itu tadi tuh, karena kedekatannya terus sama Allah, akhirnya dikasih ilmu-ilmu laduni, dikasih ilmu-ilmu yang sangat bersih, sangat jernih, sehingga dia tidak sombong dengan ilmunya. Kalau orang masih terhijab, merasa nggak perlu aja sama Allah, terus merasa hebat aja dengan ilmunya. Dulu kita pernah ada di posisi itu. Tapi semakin kita paham Allah, maka kita di tengah ketahuan kita aja kita ngerasa nggak tahu. Ngerasa ya Allah bimbing, ya Allah tepatkan, ya Allah jadikan manfaat, ya Allah jadikan langkah ini betul-betul penuh barokah. Walaupun atas dasar pengetahuan, karena bisa jadi berapa banyak apa yang 1 tahun lalu kita anggap itu sudah baik, ternyata itu belum terlalu baik menurut versi ilmu kita hari ini gitu. Gimana dengan versi ilmu Allah coba? Kalau kita udah merasa cukup dengan ilmu kita hari ini, bangga, wah selesai. Nah, kemudian beliau membahas, Ilahi inna ikhtilafa tadbirik wa sur'ata hululi maqadirik mana'a ibadakal arifina bik anis sukuni ila ata'in wal ya'si minka fi bala'in. Allah, ajib. Ya, coba lihat, ulama munajatnya aja bisa dibahas. Kalau kita kan munajat sama Allah sekenanya aja. Kalau ulama ini ada susunan berfikirnya gitu, rapi, terbimbing gitu. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya pengaturan hidup yang Kau lakukan, yang tidak pernah di sini ikhtilaf ya, yang selalu berubah-ubah. Tadbir, pengaturan Allah yang selalu berubah-ubah terhadap diri kita. Kemarin disemangatin bisnis, ya, besok semangatin tahajud. Kemarin dibenci orang, sekarang disukai orang. Kemarin ragu, tahu-tahu yakin. Kemarin susah ekonomi, tahu-tahu Allah buka seluas-luasnya. Wasur'ata hululi maqadirik. Begitu cepatnya takdir-takdirmu masuk ke dalam kehidupan seseorang.
Ya enggak, yang dulunya dipuja-puja, ya, sekarang lagi dicaci maki semua. Oh ternyata begitu kelakuan. Ya, yang dulu dicaci maki sekarang dipuja-puja. Yang dulu dianggap sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi, ternyata hari ini menjadi negara-negara paling kejam. Terbuka semuanya. Mana ibadakal arifin bika anis sukuni ila Allah. Maka keadaan-keadaan yang tidak pernah tetap ini, benar ya? Sebelum subuh tadi saya semangat banget ngobrol sama istri, terus ada sesuatu sampai sekarang kepikiran, cepat banget. Nah, keadaan yang tidak pernah stabil ini, kadang ke kanan, kadang kiri, kadang di atas, kadang di bawah, kadang senang, kadang susah, itu membuat orang-orang yang kenal kepadamu tidak pernah tenang kepada pemberianmu. Jadi diberi sesuatu bukan itu yang bikin tenang gitu, karena bisa aja dicabut lagi. Dan mereka akhirnya tidak mudah putus asa di dalam kondisi-kondisi sulit yang kau takdirkan. Kenapa? Emang semuanya bergerak gitu aja. Jadi pas dikasih kemuliaan tidak juga merasa tenang, dikasih kesulitan tidak gamang. Kenapa? Ya itu tadi aja, kayak siang malamnya coba cepet banget kan berubahnya. Tadi gelap, toto terang. Tadi dingin banget, toto panas banget. Itu cuma harusnya kan itu jadi pelajaran buat kita, ya Allah. Ya, jadi nyantai aja gitu. Nah, itu makanya kemarin sudah kita bahas, ketenangan hakiki abadi hanya kalau kita bersandarnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangannya hanya ketika kita total kepadanya. Kalau enggak ya begitu. Sama kayak orang jualan, kadang laku, kadang sepi. Bener nggak? Ya udah jangan fokus ke situ. Fokus pas laku sesumbar. Fokus nggak laku, akhirnya udahlah emang nggak bakatnya gitu. Padahal ya sama aja kayak siang malam, panas dingin. Kadang datang dan pergi. Maka orang-orang yang benar-benar kenal kepada Allah, nyamannya bukan dengan pemberiannya, putus asa dan lemahnya bukan karena ujiannya. Mengapa? Dia senantiasa berpegang kepada Allah bahwa semuanya akan cepat berubah dan segala keputusannya adalah baik. Ajib. Enak ya? Doanya aja bikin otak tuh langsung tenang gitu. Ilahi minni ma yaliqu bilu'mi wa minka ma yaliqu bikaramik. Ya Allah, dariku pemberian untukmu sesuatu yang layaknya dicela, nggak pantas dipuji. Sholat ingat cuma menit-menit terakhir. Baca Quran malas, pegang HP banyak, infak pelit, tapi dirimu, anugerahmu ya Allah, semua sikapmu adalah yang layak bagi kemuliaanmu. Ya kami ini memang jelek, kami ini memang serba kurang, kami ini memang serba terbatas. Tapi ya Allah, please, jangan sikapi kami dengan sikap kami, tapi sikapi kami dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Sehingga di dalam doanya para ulama, Allahumma amilna bima anta ahluh wala tu'amilna bima nahnu ahluh. Ya Allah, sikapi kami dengan sesuatu yang layak bagimu, bukan sesuatu yang layak bagi kami. Sesuatu yang layak bagi Allah, ya Allah arhamur rahimin, paling sayang, paling dermawan, paling menerima kebaikan hambanya, dan begitu Allah. Nah kita mah pas-pasan semualah, tapi kan nikmatnya tuh waduh lebih-lebih. Ini ya lihat nih para wali itu, kekurangannya tidak membuat dia putus asa di hadapan Allah, karena tahu Tuhannya itu bukan Tuhan yang pelit, Tuhannya bukan Tuhan yang ketat di dalam menghitung sesuatu, karena Tuhannya adalah yang maha baik. Nah, jadi
Itu kan termasuk hikam. Dan itu hikmah yang pertama, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Termasuk bentuk kita bergantung kepada amal adalah kurangnya harapan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kita istighfar, kita merasa salah, tapi bergantung kita kepada dia berkurang, ya nggak boleh. Nah, dia mah tanpa syarat kok. Dia mah baiknya murni baik memang. Bukan karena ada ini itu gitu. Maka kalau kita terjatuh dalam maksiat, kita lagi jauh dari Allah, tetap aja sandaran kita adalah dia. Karena sungguhnya dia tidak pernah jauh daripada kita, dan dia senantiasa dengan kebaikannya, senantiasa dengan kelembutannya, senantiasa dengan kemaharahman rahimannya. Ya Allah, apa yang datang dari kami layaknya dicaci, tapi apa yang datang darimu itu adalah sesuatu yang layak bagi kemuliaanmu. Ilahi wasafta nafsaka bil lutfi war ra'fati qabla wujudi dha'fi, afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi. Ya Allah, Engkau telah mensifati dirimu dengan Al-Latif, dengan Ar-Ra'uf, kelembutan, kesantunan. Wallahu ra'ufun bil ibad, innallaha latifun bi ibadih. Itu engkau ucapkan umum sebelum adanya kelemahan yang ada pada diriku. Allah itu maha lembut, maha santun, maha baik. Umum. Gimana kepada yang lemah? Dan saya ini orang lemah. Pasti engkau lebih lembut, lebih santun, lebih sayang. Gitu ya. Kepada semuanya engkau lembut, engkau santun, engkau ramah. Bagaimana kepada orang yang lemah seperti diriku? Pasti engkau akan lebih lembut, lebih santun, lebih ramah. Ilahi in zaharatil mahasinu minni fabifadlika walakal minnatu alayya. Wa in zaharat al-masawi minni fabi'adlik walakal hujjatu alayya. Ya Allah, kalau ada hal-hal baik muncul dari diriku, itu bukan kemampuanku, itu murni karuniamu, dan engkau lah yang menganugerahi itu semua. Ya, kalau ada kebaikan murni semuanya dari Allah, dan emang begitu. Nah, kita bisa apa sih? Kenapa pikiran-pikiran baik baru muncul sekarang? Ya tandanya memang Allah yang ngasih. Kita nggak bisa apa-apa. Wa in zaharat al-masawi minni fabi'adlika walakal hujjatu alayya. Ya Allah, kalau terjadi keburukan-keburukan, muncul keburukan-keburukan dari diriku, itu semua adalah dengan keadilanmu, dan engkau berhak untuk menuntutku. Ya. Ya nggak boleh kalau ada keburukan-keburukan itu datang dari takdirmu. Itu kata Imam Abdullah Al-Haddad, kalau kita buat maksiat ada dua sikap hati. Ya. Yang pertama, melihat awal dari maksiat ini yaitu takdir. Ketika kita melihat itu dan menyalahkan Allah, maka ini lebih besar dosanya dari dosa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah melihat ujungnya, yaitu syadidul iqab, alimul iqab. Neraka yang sangat pedih, yang sangat perih siksanya. Maka itu yang lebih baik agar kita mau berhenti dari maksiat. Ya kalau ada keburukan dari kami, dari kita, maka Allah berhak dengan keadilannya menghukum kita. Yang baik dikasih kebaikan, yang buruk dikasih keburukan. Itu dengan keadilannya, dan Allah berhak untuk menyoal kita. Kenapa? Karena kita berbuat buruk itu ada ikhtiar, ada upaya yang memang kita lakukan. Bukan murni dari dolongan yang kita tidak bisa menahannya.
Ilahi kaifa takiluni wa qad tawakkalta li wa kaifa udhamu wa anta an-nasiru li am kaifa akhibu wa antal hafiyyu bi. Ya Allah, bagaimana engkau menyerahkanku kepada yang lain? Di sini waqad takallaftali. Di sini takallaftali, ini bukan tawakal tali. Atau tawakal tali juga bisa. Bagaimana engkau menyerahkan urusanku kepada orang lain, kepada yang lain, waqad tawakkalta li, sedangkan engkau telah menjamin sementara engkau lah yang menjamin seluruh hidupku. Jadi yang menjamin kehidupan kita Allah. Bagaimana mungkin Allah menyerahkan kita kepada yang lain? Ya Allah, jangan serahkan urusan saya kepada bos, kepada bisnis saya, kepada relasi saya. Engkau aja yang ngurus ya Allah. Dan memang engkaulah yang mengurus semuanya. Jangan kau serahkan urusanku kepada yang lain. Wa kaifa udhamu wa antan nasiruli. Bagaimana aku bisa dizolimi, bisa diperlakukan jahat, padahal engkau senantiasa menolongku. Jadi nggak ada kejahatan dalam hidup itu kalau Allah senantiasa ada di pihak kita. Am kaifa akhibu wa antal hafiyyu bi, atau bagaimana aku kecewa wa antal hafiyyu bi, sementara engkaulah yang mengurus seluruh urusanku, sementara engkaulah yang maha penyayang denganku. Nah, ini kepahaman-kepahaman yang tinggi semua terhadap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau menyerahkan aku kepada yang lain sementara engkau yang menjamin semua urusanku? Bagaimana mungkin aku dizalimi padahal engkaulah penolongku selalu? Bagaimana mungkin aku kecewa sementara engkaulah yang maha sayang, yang mengatur seluruh urusanku. Ha ana atawassalu bi fakri ilaik. Ya Allah, aku bertawasul, aku berwasilah, aku menggunakan media ilaika bi fakri ilaik. Aku bertawasul kepadamu dengan kefakiranku kepadamu. Wa kaifa atawassalu ilaik bima huwa muhalun ayyasila ilaik. Mana ini? Am kaifa ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa alaik. Mana? Wa kaifa atawassalu ilaik bima huwa muhalun ayyasil ilaik. Apa maksudnya?
Ya Allah, dengan segala kelemahanku, aku bersandar kepadamu, aku bertawasul kepadamu. Bagaimana mungkin aku bertawasul kepadamu dengan sesuatu yang muhal untuk sampai kepadamu? Maksudnya kefakiran. Li'annaka ghani 'anil intifa' bil manafi'. Faghnina bika 'anil ihtiyaj ila ghairik hatta alqaka bika la bi ghairik innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nah. Ya. Bagaimana mungkin aku bertawasul kepadamu dengan sesuatu yang tidak mungkin datang kepadamu? Maksudnya kefakiran. Allah tuh nggak butuh kepada siapapun. Ya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Tolong hamba. Engkau tidak perlu kepada hamba, tapi hamba perlu kepadamu. Wahai Allah yang tidak punya kepentingan dengan siapapun, hamba berharap agar kepentingan hamba, hajat hamba, keperluan hamba hanya kepadamu saja. Jadi ya, kalau bahasanya para ulama, ilaman ashku siwak. Kalau bukan kepada engkau, kepada siapa lagi kita berharap? Karena selain Allah punya kepentingan, dan Allah saja yang muhal untuk punya kepentingan. Oleh karena itulah kita bertawasul dengan kefakiran kepada Allah, dan kita bertawasul dengan maha kaya dan maha tidak memiliki kepentingannya Allah kepada apapun. Nah, am kaifa ashku hali wa huwa la yakhfa alaik. Ya Allah, bagaimana mungkin aku am kaifa utarjim ilaika bimaqali wa huwa minka baraza ilaik. Ya Allah, atau bagaimana aku bisa menerjemahkan kepadamu ucapan-ucapanku, padahal ucapan-ucapan itu juga darimu dan kembali kepada sangat lemah. Lalu untuk apa kita am kaifa takhibu amali wa yaqad wa faddat ilaik am kaifa la tahsun ahwali wa bika qamat wa ilaik. Bagaimana mungkin ya Allah cita-citaku itu menjadi sia-sia padahal dia sudah diserahkan kepadamu. Kalau kami sudah berdoa, nggak mungkin apa yang kami harapkan begitu saja hilang sia-sia, tidak menjadi apapun. Bagaimana keadaan tidak membaik padahal diri ini selalu dan senantiasa kembali dan selalu bersamamu. Nah, ini ungkapan-ungkapan Imam Ibnu Athaillah, bagaimana beliau betul-betul menyandarkan dirinya kepada Allah dan hambanya. Dan kita mesti yakin bahwa cita-cita, harapan, doa yang kita layangkan kepada Allah SWT tidak akan hilang sia-sia, dan keadaan kita kalau kita senantiasa bersama Allah dan selalu bertujuan ke Allah, pasti keadaan kita akan semakin baik. Nah, ilahi ma'altafaka bi ma'azimi jahli. Ya Allah, betapa baiknya engkau, betapa lembutnya engkau, padahal aku ini sangat bodoh. Nah, coba kita sebelum ini kan, ya Allah, kalau Allah yang nggak as-sabur, nggak al-latif, itu udah hancur-hancuran kita. Nggak bisa tuh punya pondok, nggak bisa tuh punya santri, nggak bisa ngapal Quran. Kita harus ingat udah sama Allah itu udah positive thinking aja, positive feeling. Jangan ingetnya yang jeleknya aja, yang kurangnya aja. Wah. Itu apa tuh dalam ayat
Wa ya'fu an katsir itu. Ya. Itu begitu kita itu pada Allah. Jadi kita harus ingat bahwa hidup hari ini itu adalah anugerah yang besar dari Allah. Kalau Allah mau sikapi kita sesuai tadi, sesuai dengan sikap kita kepada Dia, wah udah hancur kita. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja kejadian yang gak enak, yang buruk, yang datang kepadamu, kata Allah, itu gara-gara ulah kamu sendiri. Kata Allah, wa ya'fu an katsir. Itu juga udah dimaafin banyak. Kalau setiap salah dihantam, selesai, nggak jadi orang udah kita. Nah, jadi ma'altafaka ma'azimi jahli Allah, engkau tuh baik banget. Oh, saya dulu bodoh banget. Wa ma arhamaka bima qabihi fi'li, ya Allah, engkau tuh maha sayang sama hamba. Kalau perbuatan hamba tuh jelek banget sama engkau. Itu tadi. Baca grup WhatsApp berjam-jam, pesan Allah nggak pernah dibuka. Ini Allah ngasih kita role model Nabi, ikutnya Bon Jovi. Ketemu orang penting, mandi dulu, nggak pernah telat, khusyuk, konsentrasi. Sama Allah telat, woy. Udah datang juga nggak konsentrasi. Kasih ini itu nggak lupa syukur. Kasih susah dikit ngeluh. Kalau Tuhannya bukan Allah udah beres aja deh dunia ini. Ya kata Allah gitu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa yang menimpa kita yang nggak baik-baik itu ulah kita sendiri, kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Itu juga udah dimaafin banyak. Kalau semuanya one by one, apple to apple, waduh, udah nggak bisa kita ngirup nafas, ngirup udara. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani anka. Ya Allah, alangkah dekatnya engkau kepadaku dan alangkah jauhnya aku kepadamu. Kan begitu tuh, kita jauh aja sama Allah, Dia mah terus dekat, nggak pernah menjauh. Terakhir, ma'ar afakabi faman ladzi yahjubuni angka. Ya Allah, engkau tuh maha santun, engkau tuh maha pemurah, engkau tuh maha baik. Terus apa yang membuat aku harus menjauh darimu? Nah, ini yang buat kita kenapa pengen terus dekat sama Allah. Dan begitulah cara Allah ujungnya mengembalikan hamba-hambanya agar mau kembali kepadanya dengan sikap-sikap terbaiknya. Ma'ar afakabi faman ladzi yahjubuni angka. Engkau adalah yang maha baik, maha segalanya. Lalu apa yang membuat aku menjauh darimu? Ya Rabb, dekatkan kami terus kepadamu, buat kami jatuh hati, jatuh cinta kepadamu, bimbing, kuatkan kami. Jangan pernah jadikan diri ini jauh sejengkal pun darimu, ya Rabb. Kami ingin selalu dekat. Tanamkan terus kebaikanmu, kemahalembutanmu, kemahasempurnaan, semua pengaturanmu, ya Allah, sampai kami ridho di setiap detik kehidupan kami. Yakin bahwa tidak ada yang terjadi kecuali karena kebaikanmu, kedermawananmu, kemahasempurnaanmu, kemahacintaanmu kepada kami, sehingga kami hidup dengan penuh tenang, damai, bangga, bahagia, senantiasa bersyukur kepadamu. Terakhir, ini yang harus kita contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Apa itu? Khususnya para dai, khususnya Rasul, khususnya orang-orang yang menjadi pewaris Rasul. Apa itu? Ya begini udah. Banyak nggak orang jahat
sama kita? Banyak. Banyak nggak orang mau ada pentingnya doang sama kita? Banyak. Nah, kalau kita ingat kekurangan-kekurangan orang sama kita dan kita menyikapi mereka sesuai itu, ya udah, kita nggak bisa jadi pewarisnya Nabi. Kita nggak bisa jadi khalifahnya Allah, katanya jadi wakilnya Allah. Jadi wakilnya Allah tapi sikapnya kayak wakilnya setan gitu kan, bentar-bentar marah, bentar-bentar nyamber, bentar-bentar ngomel, bentar-bentar dendam, ingat masa lalu, itu kan setan semua begitu. Padahal Allah coba, wah kalau mau diungkit-ungkit tuh, aduh, habis dah kita. Maka khalifah Allah terbaik adalah Rasulullah SAW. Coba lihat Nabi, sakitin itu, besok jadi teman dekat itu, masya Allah. Itu apa enggak akhlaknya Allah banget itu? Benar nggak? Akhlaknya Allah banget itu. Dari paling durjana lalu dipilih menjadi kekasih yang terkasih itu. Sayyidina Umar, Sayyidina Khalid ibn Walid, Sayyidina Wahsy, ya, Sayyidina Fudail bin Iyad, itu preman-preman, orang-orang begajulan semua yang ujungnya jadi kekasih Allah. Itu juga Nabi SAW lakukan. Sayyidina Umar jadi teman akrabnya. Ya. Nah, ini yang harus kita ikuti sehingga sampai orang tuh nggak bisa jauh dari kita. Kenapa? Karena di tengah kekurang ajaran orang sama kita, dan kita mau bersikap yang terbaik, yang paling lembut, yang paling sayang, yang paling santun, padahal sikap mereka kepada kita sebaliknya. Dari mana kita mengambil energi ini? Dari Allah SWT. Dari mana? Dari Rasulullah SAW. Jangan sampai kalah sama pohon. Kun kasyajar tulqa bil hajar fatulqith thimar. Jadilah seperti pohon, dilemparin batu yang turun buah. Gitu. Takol nggak, buahnya nggak mau turun gitu, yang kembali enggak, dilemparin batu turunnya buah. Jangan kalah sama bunga mawar, itu bagus tuh, saya kemarin di taman apa tuh di Bandung. Jangan kalah sama bunga mawar. Nah, dibejek-bejek, diperes-peres gitu ya, diremes-remes, dianya hancur, tapi yang keluar tetap wangi mawar yang sangat semerbak. Oh, cakep juga. Makanya Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang memang kebaikan itu sudah menjadi sifatnya. Muhsin kan isim sifat. Jadi bukan datang dan pergi sifat baiknya, enggak. Emang karakternya, sifatnya emang udah sifat orang baik. Diapain aja baik. Ciri mawar asli apa? Diapain aja wangi gitu kan. Dari jauh kayak wangi, pas diperes bau, bukan mawar ini. Kan begitu itu. Nah, ciri benda itu asli apa? Ya kapan aja ya begitu, nggak berubah. Nah, kalau kita ini memang dasar orang baik, diapainnya tetap baik. Tapi kalau dasar memang kita nih cuman casingnya doang yang baik, dalamnya tuh busuk. Suatu saat casingnya kebuka, dalamnya isinya busuk. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang betul-betul baik, sebagaimana kesempurnaan baiknya Allah, kesempurnaan baiknya Rasulullah SAW. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjadi khalifah terbaiknya, bisa menjadi naib Rasul terbaiknya. Hanya dengan itulah kebaikan akan tersebar ke seluruh penjuru dengan kebaikan-kebaikan yang sudah menjadi karakter kita. Semoga Allah tolong kita untuk amal. Hada bila taufiq subhanaka wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.